Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya? Jumpa lagi dengan saya Catur Febri Nur Syahid. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan membuat konten materi pelajaran, yakni pelajaran pendidikan agama Islam untuk kelas 7. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas bab 3, yakni membahas mengenai bab toharoh. Nah, sebelum kita menginjak ke materi bab toharoh, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Harapannya semoga kita diberikan kemudahan dalam memahaminya, tidak gampang lupa nantinya, dan juga ilmunya nanti dapat kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berdoa dimulai. Selesai. Amin amin ya robbal alamin. Nah, tidak perlu panjang lebar lagi, ayo kita mulai bersama-sama mengenai bab toharoh. Nah, sekarang kita memasuki ke pembahasan pertama, yakni mengenai pengertian toharoh terlebih dahulu. Nah, toharoh ini artinya adalah bersuci, bersuci dari hadas dan najis. Yang namanya hadas itu adalah keadaan tidak suci yang dialami pada seorang muslim yang menyebabkan ia tidak diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah sholat ataupun tawaf dan lain sebagainya. Nah, sedangkan yang namanya najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian apa saja yang dibersihkan? Nah, yang dibersihkan ini semuanya mencakup badan, pakaian, tempat, lingkungan sekitar kita yang biasa kita gunakan untuk beraktivitas, lebih-lebih tempat di mana kita melaksanakan ibadah sholat. Nah, yang namanya toharoh ini kan dari toharoh bersuci dari dua hal, bersuci dari najis dan juga bersuci dari hadas. Nah, toharoh yang bersuci dari najis artinya membersihkan sesuatu dari najis. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya najis itu ada 3 macam. Yang sesuai dengan tingkatannya. Yang pertama ada najis mukhafafah, kemudian ada najis mutawasito, dan yang ketiga ada najis mughaladhah. Nah, sekarang apa yang namanya najis mukhafafah? Nah, najis mukhafafah ini adalah najis yang paling ringan tingkatannya. Nah, yang termasuk ke dalam najis mukhafafah, najis yang ringan ini adalah contohnya air kencing bayi laki-laki yang usianya belum genap 2 tahun, terus bayi itu belum makan apapun kecuali air susu ibunya. Nah, kemudian cara membersihkannya seperti apa? Cara membersihkannya pun cukup simpel juga, yakni dengan cukup dengan memercikkan air yang suci ke tempat yang terkena awak badan atau kaki tangan kita yang terkena air kencing tadi. Selain itu bisa juga dengan mengusap air aja saja. Nah, mengusap air ke permukaan yang terkena najis itu sudah suci. Nah, sekarang apa yang namanya najis mutawasito? Nah, najis mutawasito ini adalah najis yang tingkatannya di tengah-tengah antara najis mukhafafah dan juga ada dengan najis mughaladhah. Mukhafafah yang ringan, mughaladhah yang paling berat. Nah, contohnya najis mutawasito ini apa? Contohnya adalah ada nanah, ada darah, ada air seni, ada air tinja, kemudian ada juga bangkai dan lain sebagainya. Nah, najis mutawasito ini terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah jenisnya hukmiyah, yang kedua adalah yang jenisnya ainiyah. Disebut hukmiyah itu apabila diyakini di situ ada misalnya ada najisnya, tetapi tidak ada wujudnya, tidak ada baunya, tidak ada rasanya. Jadi cuman diyakini di situ tadinya ada najis seperti itu. Nah, cara membersihkannya bagaimana? Cara membersihkannya adalah cukup dengan disiram atau dialiri dengan air. Nah, itu nanti sudah suci tempatnya. Ya, kemudian ada yang namanya yang jenis kedua, ya ini ainiyah. Nah, najis jenis yang dikenai hukum ainiyah ini adalah najis itu ada wujudnya, ada rasanya, ada baunya. Nah, cara mensucikannya juga cukup mudah, yakni yang pertama dihilangkan, diambil najisnya itu, kemudian disiram, dibersihkan sampai tidak kelihatan lagi wujudnya, seperti itu. Sekarang jenis najis yang ketiga, yakni najis mughaladhah. Najis mughaladhah ini adalah najis yang tingkatannya paling berat, yang paling tinggi.
Nah, contohnya adalah segala sesuatu yang bersumber dari anjing atau babi atau yang dari anak turun dari anjing atau babi ini, dari keduanya ini. Nah, cara mensucikannya bagaimana? Cara mensucikannya adalah dengan membasuh sebanyak 7 kali dengan air yang suci, yang salah satu basuhannya itu dicampur dengan debu atau tanah. Nah, jadi seperti itu cara membersihkan dari najis. Apabila kita terkena dari najis, baik najis yang tingkatannya yang ringan, mukhafafah maupun mutawasito maupun mughaladah, cara mensucikannya seperti itu. Selanjutnya, bagaimana cara mensucikan hadas? Tadi kan kita sudah membahas tentang cara mensucikan najis. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana cara mensucikan hadas. Nah, hadas ini kan ada dua jenis. Yang pertama ada hadas kecil, yang kedua adalah hadas besar. Nah, kita sebagai seorang muslim terkena hadas kecil apabila mengalami salah satu dari misal keluar sesuatu dari 2 jalan, kubul maupun dubur, kemudian hilang akal atau tidur, kemudian ada bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Terus yang keempat adalah menyentuh kubul atau dubur dengan telapak tangan. Itu menyebabkan kita terkena hadas kecil. Nah, bagaimana cara untuk mensucikannya? Cara untuk mensucikannya cukup mudah, yakni dengan cara berwudu. Nah, setelah berwudu nanti kita sudah hilang hadas kecilnya sampai kita batal lagi. Kemudian bagaimana dengan hadas besar? Nah, kita terkena hadas besar apabila mengalami atau melakukan yang pertama, salah satunya adalah melakukan hubungan suami istri atau jima. Yang kedua adalah keluar mani. Yang ketiga adalah haidah untuk perempuan. Kemudian ada nifas. Ini apabila kita mengalami salah satu dari ini, maka cara untuk mensucikannya yakni dengan mandi besar atau mandi jinabat. Nah, yang namanya haid atau haidah itu adalah di mana darah keluar dari farji. Nah, kapan seorang mengalami haid? Sebagian perempuan akan mengalami haid atau haidah itu pada usia 9 tahun. Namun rata-rata mengalami haidah itu saat usia belasan tahun. Nah, masa haid minimal itu adalah cepat-cepatnya itu sehari semalam. Jadi kalau sudah hilang darahnya, udah bersih, maka untuk segera untuk mandi jinabat. Tapi paling lama itu adalah 15 hari. Dan umumnya itu kisaran 6-7 hari. Nah, apabila lebih dari 15 hari terus itu darah di farji masih ada terus, maka bisa jadi itu adalah darah istihadah. Maka segera untuk periksakan ke dokter karena darah istihadah itu adalah darah penyakit atau darah kotor. Nah, selain haid tadi ada nifas. Nah, nifas ini adalah kondisi seorang perempuan setelah melahirkan. Nah, paling sedikit darah keluar itu adalah 1 tetes. Nah, itu 1 tetes otomatis kan sebentar. Kalau sudah kering bersih langsung bisa untuk mandi besar. Nah, kemudian yang paling lama adalah 60 hari, tapi umumnya adalah 40 hari. Nah, sedangkan yang seperti yang saya sampaikan tadi, yang namanya darah istihadah itu adalah darah kotor atau penyakit. Nah, darah ini keluar di selain hari-hari haid dan juga hari-hari nifas seperti itu. Nah, seseorang yang mengalami haid atau nifas, maka itu seorang itu tidak diperkenankan untuk sholat, untuk tawaf, ngaji, itu tidak diperkenankan. Maupun juga berhubungan suami istri itu tidak diperkenankan sampai dengan sucinya nanti. Nah, tapi untuk yang apabila terkena darah istihadah, maka hukum sholat, untuk menunaikan sholat itu hukumnya tetap wajib seperti itu. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana tata cara untuk bersuci dari hadas dan najis. Nah, kalau tata cara bersuci atau membersihkan dari najis kan sudah disampaikan di awal tadi. Nah, kemudian sekarang bagaimana caranya bersuci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Nah, pada umumnya orang itu bersuci menggunakan air. Ada 7 air yang dapat digunakan untuk bersuci. Yang pertama adalah air sumur, yang kedua air sungai,
kemudian ada air laut, ada air bengawan, ada air salju, yang keenam ini air embun, yang ketujuh adalah air hujan. Dengan menggunakan salah satu dari 7 air ini maka bisa untuk bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar. Nah, sekarang bagaimana tata cara untuk bersuci dari hadas kecil? Nah, kalau hadas kecil tadi, cara mensucikannya, cara membersihkannya adalah dengan berwudu. Kalau tidak berwudu, kalau dengan dalam kondisi darurat, sakit atau lain sebagainya, apabila terkena air nanti makin parah atau karena udzur lain sebagainya, maka diperkenankan diganti dengan tayamum. Nah, tata cara berwudu ini adalah ada rukun, ada sunahnya. Rukunnya adalah mengucap niat sambil membasuh muka, kemudian membasuh kedua tangan sampai siku. Ada lagi selanjutnya membasuh sebagian kepala dan membasuh kedua kaki. Itu harus dibasuh semuanya. Nah, kemudian sunah-sunahnya adalah ketika memulai berwudu mengucap basmalah, kemudian menyela-nyela jari, kemudian berkumur, menghirup atau hidung, dan kemudian membasuh kedua daun telinga. Ada juga mendahulukan anggota tubuh yang kanan, itu termasuk sunnah, diulang-ulang sebanyak 3 kali juga sunnah. Namun kalau lebih dari 3 kali itu hukumnya makruh. Nah, menggunakan air juga terlalu banyak, misalkan pakai keran, itu kalau pakai terlalu besar itu hukumnya juga makruh. Jadi seperlunya, secukupnya saja dalam berwudu. Nah, posisi niatnya yakni niat berwudu, nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asghori lillahi ta'ala. Itu niatnya ketika kita membasuh muka. Nah, membasuh muka sambil niat. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau tidak boleh berwudu kan diganti dengan tayamum. Nah, tata cara tayamum ini seperti apa? Kalau tata cara tayamum ini adalah misalnya kita tayamum itu menggunakan debu atau tanah. Bisa debu yang ada di tembok, ada debu yang ada di tanah. Tapi kita juga mencari tempat yang suci, yang bersih seperti itu. Caranya adalah tempelkan misalnya ke dinding atau ke tembok. Tempelkan, tiup. Nah, mulai dengan muka terlebih dahulu. Nah, sambil niat nawaitu tayamuma li istibahati sholati lillahi ta'ala. Nah, kalau udah merata di muka, tempel lagi ke tempat yang berbeda, jangan tempat yang tadinya. Terus ke tangan. Nah, caranya seperti ini. Nah, dari belakang, bawah, putar ke depan. Nah, ke depan. Nah, dari kanan dulu, terus jadi ganti yang tangan kiri. Nah, kalau untuk hal-hal yang membatalkan tayamum itu sama halnya dengan yang membatalkan wudu, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah bagaimana caranya bersuci dari hadas besar. Nah, cara bersuci dari hadas besar yakni dengan mandi jinabat, mandi junub, adalah istilahnya seperti itu. Nah, tata cara mandinya seperti apa? Nah, sebelum mandi kita dianjurkan untuk mencuci tangan terlebih dahulu atau membasuh tangan. Jangan sampai ke tangan kita sebelum dicuci langsung masuk ke dalam kolah atau ke dalam ember. Nanti airnya bisa terkena najis juga, seperti itu. Kemudian setelah itu disunahkan untuk sebelum mandi, disunahkan untuk berwudu. Berwudu selayaknya wudu ketika kita terkena hadas kecil, ketika seperti kita mau sholat, wudu seperti biasanya. Nah, kemudian dibersihkan najis-najis yang ada di badan, kotor-kotoran, misal ada darah atau nanah yang menutupi kulit, itu dibersihkan terlebih dahulu. Nah, setelah itu baru melaksanakan mandi jinabat. Tata caranya adalah dengan mengguyur bagian tubuh yang kanan terlebih dahulu, dimulai dari kepala sambil niat nawaitul gusla lirafil hadasil akbari lillahi ta'ala, seperti itu. Nah, kemudian diratakan seluruh tubuhnya. Disunahkan untuk memakai sampo, sabun, itu disunahkan. Nah, kemudian kira-kira apa hikmah yang dapat kita ambil dari mempelajari bab toharoh ini? Nah, yang pertama adalah hikmah yang dapat kita ambil itu orang yang hidupnya bersih akan terhindar dari yang namanya segala macam penyakit.
Karena kebanyakan sumber penyakit kan berasal dari kuman dan kotoran. Hikmah pertama itu. Hikmah yang kedua adalah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa orang yang selalu mendawamkan, mengistiqomahkan wudhunya, memanjangkan wudhunya, batal wudhu lagi. Nah, kelak ketika dibangkitkan dari alam kubur akan bersinar wajahnya. Nah, jadi seperti itu. Yang ketiga, hikmahnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirina." Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbut mutatahhirina. Sungguh Allah menyukai orang yang bertobat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Nah, selain itu di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak menerima sholat yang tidak disertai dengan bersuci. Nah, seperti itu pentingnya bersuci. Terlebih kita di tingkatan SMP ini kan rata-rata sudah mau menginjak masa-masa balik. Kalau sudah menginjak masa balik, maka segala hukum-hukum atau syariat-syariat kan sudah wajib untuk dikerjakan. Contohnya adalah sholat 5 waktu itu sudah wajib. Nah, kalau mau sholat terus belum bisa berwudu, belum bisa, kalau terkena habis haidah udah bersih belum bisa bersuci, kan repot nantinya, belum suci badannya. Jadi penting banget baik untuk yang laki-laki maupun yang perempuan untuk mempelajari, untuk mengetahui mengenai bab toharoh. Nah, karena saking pentingnya bab toharoh ini, karena setiap hari kita tidak bisa untuk lepas dari yang namanya toharoh, baik itu berwudu maupun tayamum atau lain sebagainya. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua bisa mengambil apa yang saya sampaikan tadi, kemudian dapat diamalkan, dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apabila saya dalam menyampaikannya ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.